Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tetap semangat ya. Walaupun kabar yang saya sampaikan ini mungkin atau bisa jadi pastikan gitu ya untuk orang tertentu itu tidak akan terlalu mengembirakan. Bahkan mungkin bisa menghilangkan kegembiraan sesaat Anda ya. Karena saya tahu bahwa beberapa hari ini terakhir ini ya setelah Pak Jokowi itu secara resmi tidak lagi menjadi presiden itu banyak sekali yang gembira begitu kan, dan kita tahu beberapa waktu yang lalu kan banyak sekali tidak sabar kapan peristiwa itu akan terjadi. Jadi setelah Pak Jokowi kemarin menyerah terimakan jabatannya ke Pak Prabowo tanggal 20 Oktober kemarin dan langsung kembali ke Solo, itu banyak sekali yang saya amati di media sosial tuh melakukan tumpengan, syukuran gitu ya, karena merasa sudah terbebas dari cengkraman Jokowi. Tapi saya ingatkan bahwa kelihatannya euforia Anda ini terlalu wow awal. Ya mungkin karena terlalu gembira Anda tidak memperhatikan detail-detailnya begitu ya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dua buah foto ya. Yang ini terjadi pada tanggal 20 kemarin ya, ketika Pak Jokowi itu pulang ke Solo setelah menyerahkan jabatannya kepada Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Ini foto yang pertama. Jadi Anda pasti semua tahu dong ya bahwa ini adalah foto ketika Pak Jokowi pulang ke Solo yang rencananya kabarnya semula itu mau naik pesawat komersial biasa Citylink, bahkan naik di kelas ekonomi, tapi ternyata tidak jadi. Ini Pak Jokowi di VVIP pesawatnya TNI Angkatan Udara yang biasa digunakan untuk pejabat-pejabat penting dan juga petinggi TNI AU. Anda tahu siapa di sampingnya itu? Di sampingnya adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan kemudian Panglima TNI Agus Subianto. Di belakang sedikit kita lihat agak kejauhan itu ada adiknya Pak Jokowi yang menikah dengan Anwar Usman. Ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipecat karena kasus meloloskan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden pada Pilpres lalu melalui putusan Mahkamah Konstitusi ya, putusannya nomor 90 ya tahun 2023. Itu foto yang pertama. Foto yang kedua, nah ini ketika Pak Jokowi tiba di Solo dan siapa yang menyambut di tangga pesawat itu rupanya ada eh, Pak Luhut Panjaitan. Ini yang dikenal sebagai tangan kanannya Pak Jokowi. Dan kemudian di sebelahnya Pak eh, Luhut ini ada Datuk Taher. Ini salah satu konglomerat pemilik grup Mayapada. Ya, ini yang dia yang menyambut di situ. Dan sebelahnya lagi adalah PLT Gubernur eh, Jawa Tengah, yakni Irjen Pol Nana Sujana. Ini Anda pasti belum lupa ya, dulu dia pernah menjadi Kapolda Metro Jaya karena kasus pelanggaran prokes pada waktu itu yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab, kemudian dia dicopot jabatannya. Apa artinya dua foto ini? Ini rupanya secara jeli diamati oleh manusia merdeka, Bung Said Didu, dan dia mengunggahnya di akun Twitternya. Ini baru pagi ini kalau saya lihat, ini masih masih fresh akun Twitternya. Akun Twitternya itu kalau ini dilihat last edited itu pukul 7.02 pagi tanggal 22 Oktober 2024. Ini ketika saya membuat konten ini baru sekitar 1 jam setelah dia mengunggah itu sudah ditonton oleh 8.000 lebih ya viewernya, viewsnya gitu. Ada yang merepost, ada yang like, ada yang meng-quote. Nah, cuitan dari Said Didu ini yang menarik ya. Ini Said Didunya centang biru. Jadi ini adalah akun resmi. Jokowi betul-betul masih sangat kuat. Saat pulang ke Solo diantar oleh Kapolri dan Panglima TNI, meninggalkan Presiden terpilih Pak Ed Prabowo saat sibuk dengan acara kenegaraan dan di Solo disambut oleh Pak LBP dan Datuk Thohir. Dapat dipastikan bahwa keberangkatan Kapolri dan Panglima TNI mengantar Jokowi ke Solo atas izin Presiden terpilih. Jika demikian artinya Pak Jokowi masih sangat kuat pengaruhnya kepada Presiden terpilih.
Apakah munculnya Dewan Ekonomi Nasional yang dilantik mendadak oleh Presiden adalah hasil pembicaraan, beri tanda petik, saat penyambutan di Solo? Coba Anda perhatikan ya, cuitan dari manusia merdeka ini. Ini persis, ini yang seperti yang saya pikirkan dan kemudian karena kalau tadi kan fotonya terpisah yang saya sampaikan. Kalau ini di sini fotonya dijadikan satu. Ini secara politik ini menjadi kita bisa mendapatkan satu landscape dari mosaik politik Indonesia pasca Pak Jokowi lengser. Kan banyak sekali yang menilai bahwa kabinetnya Pak Prabowo ini ya kabinet Pak Prabowo Rasa Mulyono gitu ya. Dan nggak berlebihan karena kalau kita lihat komposisinya dari 34 menterinya Pak Jokowi itu hampir separuhnya itu masuk kabinetnya Pak Prabowo dan itu posisi dengan portofolio penting semua begitu ya. Yang dipanggil kemarin itu pada hari pertama itu dari 49 orang menteri itu kan ada 17 orang menteri lama, menteri kabinetnya Pak Jokowi. Sebenarnya 18 tepatnya ya dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Tapi kan kita tahu ini kader Gerindra yang juga baru masuk ke pemerintah. Jadi ya kita sebut itu tidak bisa kita kaitkan itu dengan Pak Jokowi. Nah dari 17 itu 15 orang diantaranya adalah menteri dan 2 orang itu adalah wamen. Wamennya itu adalah Raja Juli Antoni dan kemudian Letnan Jenderal Herindra. Dua-duanya itu sekarang promosi. Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, ini berarti ini langsung ini orangnya Pak Jokowi lewat anaknya bahkan itu naik pangkat jadi Menteri Kehutanan. Kemudian Herindra itu juga dipromosikan menjadi Kepala BIN dan naiknya Herindra menjadi Kepala BIN ini meskipun sebenarnya sudah disiapkan oleh Pak Prabowo kan melalui satu momen yang cukup dramatis karena Pak Jokowi itu mencopot Pak Budi Gunawan di akhir-akhir masa jabatannya dan kemudian dia mengirimkan surprise surat presiden ke DPR agar Pak Herindra itu langsung dilantik menjadi atau dipilih menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Alasannya Pak Jokowi katanya itu atas pemerintahan Pak Prabowo dengan pertimbangan teknis karena ingin Pak Herindra itu dilantik bersama dengan kabinet. Tapi apapun ini kan kemudian tidak lepas dari perseteruan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dan kemudian batalnya PDIP masuk ke kabinetnya Pak Prabowo karena bagaimanapun juga Pak Budi Gunawan ini adalah orang dekatnya dari Ibu Megawati. Jadi kalau katakanlah memang itu permintaan Pak Prabowo, tetap saja itu menunjukkan pada publik, terutama khusus pada Ibu Megawati bahwa saya masih tetap berkuasa. Begitu ya Pak Jokowi seperti itu. Nah tapi balik lagi ke topik yang tadi, foto tadi itu sebenarnya itu kalau dari sisi foto itu sebenarnya hanya zoom in yang ada di dalam pesawat ya. Tapi kalau kita kemudian kita zoom out, itu kita akan mendapat gambaran utuh. Ternyata Pak Jokowi itu kemarin itu tidak hanya naik pesawat VVIP-nya TNI AU, tapi dia dikawal oleh sejumlah pesawat tempur dari TNI Angkatan Udara. Coba Anda lihat ini foto-fotonya, ini dahsyat sekali ya ini biasanya peristiwa semacam itu hanya terjadi pada saat ada seorang kepala negara yang memasuki wilayah yang sangat berbahaya, wilayah daerah musuh, yang kemudian dia harus dikawal dengan pesawat tempur, sampai 8 pesawat tempur gitu. Atau yang kedua, ya ini orang yang sangat dihormati, sangat dielulukan, sehingga kemudian ketika dia pulang kampung, dia harus dikawal sampai 8 pesawat tempur. Di situ disebutkan bahwa ini TNI AU itu mengerahkan 4 pesawat F-16 Fighting Falcon dari Skuadron Udara 3 dan Skuadron Udara 14, 3 pesawat T-50I Golden Eagle dari Skuadron Udara 15, serta 1 pesawat Sukhoi Su-30 Mk2 dari Skuadron Udara 11. Gila banget ya. Ini belum pernah terjadi ya. Sepanjang sejarah Republik Indonesia, bahkan ketika misalnya eranya Pak Harto atau Pak SBY atau Pak Karno lah gitu. Apalagi Pak Karno kita belum punya pesawat semacam itu. Mungkin karena faktornya ya karena Pak SBY kemarin kalau kita mengacu pada SBY nggak pulang kampung ke Pacitan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi tetap saja itu menunjukkan bahwa Jokowi itu didukung oleh TNI, termasuk TNI Angkatan Udara habis-habisan. Nggak bisa tidak kita menafsirkan semacam itu. Apalagi kalau kemudian kita melihat yang di dalam pesawat itu ada Kapolri, ada Panglima TNI. Jadi ini adalah
dua petinggi puncak dari Polri dan TNI. Dan ini kan dua kekuatan utama di Indonesia. Polri sekarang menjadi salah satu organisasi yang terkuat di Indonesia, dan kemudian TNI ya nggak kita perlu persoalkan lagi. Dan orang bertanya-tanya, loh, kok ketika Pak Prabowo sedang sibuk dengan persiapan acara kenegaraan, termasuk pelantikan para menteri dan wakil menteri, kenapa ini para petinggi TNI Polri kok malah meninggalkan istana dan malah mengawal Pak Jokowi, dan kemudian juga mereka itu terlibat dalam arak-arakan ketika Pak Jokowi dari Bandara Adi Sumarmo menuju kediamannya di Sumber, itu yang dilulukan oleh ribuan ribuan orang itu, dan Jokowi mengaku terkejut seperti itu ya. Padahal kita tahu itu memang sudah dikerahkan. Dan pertanyaannya, apakah kemudian mereka ini lebih tunduk pada Jokowi ketimbang pada Prabowo? Karena kan ini Kapolri, Panglima TNI, dan juga Jaksa Agung itu juga termasuk yang jabatannya dilanjutkan meskipun mereka bukan di kabinet ya, jadi tidak dilantik di kabinet itu. Nah, ini ada keterangan dari salah satu tangan kanannya Pak Jokowi, Pak Pratikno, yang sebelumnya pernah bukan pernah itu kayaknya lama banget ya, kemarin ya, pokoknya di eranya Pak Jokowi itu menjadi Menteri Sekretaris Negara Pak Jokowi, dan sekarang kembali diangkat dalam pemerintahnya Pak Prabowo. Katanya itu sih atas perintahnya Pak Prabowo. Oke lah, gitu ya, itu atas nama perintah. Tapi tetap saja itu menunjukkan betapa ini luar biasa sekali ya Jokowi. Jadi dia masih ditopang oleh dua kekuatan utama di Indonesia, yakni Polri dan TNI. Jangan lupa sekarang kalau kita ngomong kekuatan politik atau kita sebutnya partai politik, saya kira tidak ada satu partai politik di Indonesia itu yang bisa mengalahkan kekuatannya Polri. Ini kalau digunakan, ini kalau Polri digunakan untuk kepentingan politik, dipastikan tidak ada satupun yang bisa melawan Polri. Nah, di luar bahwa mereka itu diperintah oleh Pak Prabowo untuk menemani Pak Jokowi, itu kan dua orang ini dikenal sebagai geng Solo. Media menyebutnya begitu. Ya baik Pak Listio Sigit, Pak Agus Subianto ini, Jenderal TNI Agus Subianto ini dikenal geng Solo. Geng Solo ini mengacu kepada mereka-mereka itu yang dulu meniti karirnya itu bersamaan dengan Pak Jokowi ketika masih menjadi wali kota Solo, menjadi Komandan Kodim, menjadi Kapolres di kota Solo, dan karir mereka ini semua memang melesat ya. Ini Listio Sigit dan Agus Subianto ini hanya dua contoh dari yang ada. Banyak sekali kemudian geng Solo yang naik ke cepat sekali pangkatnya dari puncak kekuasaan itu karena mereka bertugas bersama dengan Jokowi waktu di Solo menjadi wali kota. Salah satunya yang sekarang sudah pensiun itu adalah mantan Panglima TNI dan kemudian dipromosikan menjadi Menko Polhukam, Marskal TNI Hadi Cahyanto. Dia juga dulu Komandan Pangkalan TNI AU di Solo pada saat Pak Jokowi itu menjadi wali kota. Semua ini yang mengawal itu geng Solo gitu. Apakah kemudian geng Solo ini loyalitasnya lebih pada Pak Jokowi dan bukan kepada Pak Prabowo? Ya, kalau loyalitas kepada Pak Jokowi jelas tidak dipertanyakan. Kepada Pak Prabowo, tadi penjelasannya dari Pak Pratikno bahwa tadi mereka itu diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Nah, ketika turun dari tangga pesawat, ini yang menarik. Ternyata yang menyambut itu adalah Opung, ya, Luhut Binsar Panjaitan, dan Datuk Tahir. Di sebelahnya itu ada TLT Gubernur Jawa Tengah, Irjen Pol Nana Sujana. Dan ini pun, Irjen Nana ini kan juga dikenal sebagai geng Solo, pernah menjadi Kapolres di Solo juga. Dan karirnya pada waktu itu melejit, dia kan pernah jabatan tertingginya di Polri untuk teritorial, pada waktu itu dia menjadi Kapolda Metro Jaya. Tetapi karena kembali kasus arak-arakan massa yang demikian besar, kembalinya Habib Rizik Syihab dari pengasingan di Arab, dan kemudian juga pelanggaran prokes di pesantrennya di Megamendung, itu kemudian Pak Nana Sujana ini dicopot dari jabatannya. Kalau nggak ada peristiwa itu, saya kira dia akan menjadi salah satu petinggi Polri. Tapi kan kemudian kartunya dihidupkan kembali, dan terakhir dia menjadi PLT Gubernur Jawa Tengah. Pak Luhut rupanya ngilang dari Jakarta, nggak kelihatan di istana dalam pelantikan kabinet, karena dia lebih memilih untuk menyambut Pak Jokowi di Solo, dan kemudian dia juga terlihat itu ada di rumah Pak Jokowi di Sumber. Soal bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Pak Luhut,
Saya kira Anda nggak perlu saya update ya, karena kita semua tahu bahwa Pak Luhut itu adalah tangan kanannya Pak Jokowi, troubleshooter semua persoalan Pak Jokowi, dan pada waktu itu dijuluki sebagai Prime Minister, gitu ya. Malah kalau nggak salah waktu Pak Luhut berkunjung ke Tesla kan juga akun resmi dari Tesla itu menyebutnya dia sebagai Prime Minister. Ya memang sangat nggak terlalu salah ya, karena dibandingkan dengan wakil presiden, perannya Pak Luhut itu memang luar biasa sekali di eranya Pak Jokowi. Jabatannya banyak banget di era Pak Jokowi. Kita nggak tahu berapa banyaknya begitu ya. Sementara Datuk Tahir ini adalah dikenal sebagai konglomerat yang banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan filantropi. Dia menyumbang misalnya di UGM dan banyak kegiatan-kegiatan lain, dan dia juga rupanya kontribusinya terhadap Brimob, itu Korps Brimob Indonesia itu sangat besar. Terbukti ketika itu dia diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan dari Brimob, dan dia dipanggul-panggul. Fotonya pada waktu itu viral, ya. Nah, dari dua foto ini nggak salah kalau kemudian Said itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu masih sangat berkuasa. Apa sih ramuan berkuasa itu yang utama? Ya, di satu ditopang oleh TNI terutama dan polisi kalau di Indonesia, dan kemudian ditopang oleh kekuatan modal. Gitu. Ini jadi dari situ bayangkan Pak Jokowi ini kan sudah outgoing presiden, begitu ya. Sementara incoming presidennya bukan lagi incoming ya, sudah definitif presidennya itu kan Pak Prabowo. Tapi dia masih disambut oleh salah satu representasi dari Taipan besar di Indonesia ketika dia sudah tidak lagi menjabat. Dan tadi itu lihat bagaimana pengawalan pesawatnya luar biasa, pesawat terbangnya luar biasa. Eh, ya, kita nggak terlalu kaget kalau kita bisa kemudian saya Didu menyimpulkan, ya ini orang masih sangat berkuasa. Dan itu ya, dugaan bahwa Pak Jokowi itu masih sangat berkuasa itu ketika tiba-tiba yang nggak ada apa sebelumnya kabar, atau kabar anginnya sebelumnya, Luhut ternyata kemudian eh, tidak jadi pensiun, dan dia dilantik menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional. Nah, banyak orang yang terkejut. Apakah ini merupakan hasil dari pertemuan di Solo itu? Nah, kalau menurut Pak Luhut tidak, kata dia itu sebenarnya sejak Juli dia sudah diminta oleh Pak Prabowo untuk gabung dalam pemerintahannya gitu. Saya nggak menyebut kabinet karena nanti kita bicarakan apakah DEN itu masuk dalam nomenklatur kabinet atau bukan gitu. Dan ini kita kan banyak sekali membaca berita-berita bahwa Pak Luhut pada waktu itu dia menyatakan dia tidak akan masuk dalam pemerintahnya Prabowo, cukup capek, dia mau istirahat gitu. Tapi kalau menurut pengakuan Pak Luhut, kita tidak tahu yang benar yang mana. Itu kemudian dia diminta oleh Pak Prabowo, dan akhirnya ya karena diminta untuk mengabdi pada negara, tidak ada lain, kata dia siap gitu. Siapa Pak Luhut? Dalam konteks hubungannya dengan Pak Prabowo, ya Pak Luhut ini seniornya Pak Prabowo. Bahkan ketika masih sama-sama aktif di Kopassus, ketika dibentuk DEN 81, kalau sekarang ini Satgultor, itu Pak Luhut menjadi komandannya dan Pak Prabowo itu menjadi wakilnya. Jadi secara hierarkis atau secara kesenioran ya Pak Prabowo kalah nih dengan Pak Luhut gitu ya. Dan ini kan kemudian ada bilang, oh kan cuman DEN, ini bukan kabinet. Jangan salah, ini Pak Luhut itu dikasih jabatan apapun itu dia bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Kita masih ingat ya ketika pertama kali masuk ke eh, lingkungan istana itu kan Pak Luhut itu menjadi kepala staf presiden. Ini ini apa ya, sebuah lembaga yang anggarannya pun kecil gitu. Sebenarnya walaupun disebut kepala staf presiden juga ya perannya nggak penting-penting banget lah. Kita kan pernah lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Teten Mas Duki misalnya menjadi KSP, dan kemudian juga Pak Muldoko, tapi tidak bisa seperti Pak Luhut. Dan tidak lama kemudian Pak Luhut kan ketika terjadi reshuffle kemudian menjadi Menko Polhukam menggantikan Laksamana TNI Tejo Edi Purdianto. Dan dari situlah kemudian Pak Luhut kemudian direshuffle lagi menggantikan Menko Marienves, itu Menteri Maritim dan Investasi, menggantikan Rizal Ramli. Dan ketika Pak Luhut itu menjadi Menko Marienves, inilah peran dia sebagai Prime Minister itu terlihat sekali. Dia merupakan troubleshooter, semua eh, masalah-masalah di pemerintahnya Pak Jokowi itu diselesaikan oleh Pak Luhut. Ya, banyak orang iri gitu. Tapi ya Pak Jokowi saya kira tidak punya pilihan lain selain meminta Pak Luhut, karena memang terbukti Pak Luhut bisa berhasil menyelesaikan
berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan ya, Pak Jokowi. Nah, apakah skenario itu juga akan terjadi dimulai dari tapi kemudian nanti terjadi reshuffle dan kemudian Pak Luhut menempati posisi-posisi penting lagi seperti pada eranya Pak Jokowi atau bahkan juga mengulang peran yang sama pada era Pak Jokowi ini tentu saja sangat menarik. Dan sinyal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Dia menyebut bahwa ini ngeri nih jabatannya Pak Luhut ini bisa panggil-panggil para menteri ekonomi. Apakah betul gitu ya? Kalau panggil-panggil Menteri Ekonomi kan berarti Bahlil bisa dipanggil karena Bahlil kan itu di Menteri SDM ini kita kaitannya juga dengan ekonomi ya walaupun bukan dalam pengertian pure ekonomi, tapi ini erat kaitannya seperti itu. Dan juga sinyal itu sangat kuat ketika setelah pelantikan itu Menko Perekonomian ini Pak Erlangga Hartarto yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian mengunggah sebuah foto dia menunjukkan bahwa bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan Pak Luhut. Jadi ini memang selain faktor usianya yang lebih tua, lebih senior dan dari Golkar juga tokoh senior, tapi auranya Pak Luhut saya kira nih yang membuat para menteri-menteri itu juga nantinya nggak perlu dipanggil oleh Pak Luhut, mungkin akan sowan ke Pak Luhut atau bahasanya Pak Erlangga itu ya ini berkonsultasi. Jadi dari sini dengan masuknya Pak Luhut ya makin lengkap itu rasa kabinetnya Pak Prabowo itu rasanya Pak Jokowi dan ini sinyalnya sangat jelas bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan kepolisian dan eh, militer TNI itu masih di bawah kendali atau mungkin kalau saya bilang kendali terlalu berlebihan masih di bawah pengaruh sphere of influence dari Pak Jokowi. Ya, ini pasti orang kalau melihat ini begitu melihat data-data yang saya paparkan ini pasti banyak yang nggak happy ya. Mungkin yang tadinya tumpengan mesti dibatalkan lagi karena memang sangat jelas ini terjadi tarik menarik antara kepentingan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan perlu waktu kelihatannya bagi Pak Prabowo itu untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Dan saya kira hanya cara seperti itu, kalau Pak Prabowo mau ditopang oleh rakyat, mau didukung sepenuhnya oleh rakyat, ya dia harus mulai membuat, memutus mata rantai atau asosiasi dia dengan Pak Jokowi. Karena sekarang ini, saya tahu banyak sekali mereka-mereka yang tadinya pada Pilpres yang lalu itu tidak mendukung Pak Prabowo, sekarang beralih mendukung Pak Prabowo, bahkan mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatannya Pak Prabowo, simply karena mereka khawatir kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo itu berarti ya yang akan menjadi presiden berikutnya itu adalah bukan Fufu maksud saya Gibran Rakabuming dan kalau itu yang terjadi ya berarti itu adalah betul-betul 3 periode dari Pak Jokowi.